Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini yang membahas berkenaan dengan penyakit hepatitis. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Bella dan juga Bang Agung. Nah, terakhir kita membahas perihal penyakit hepatitis bahwa sebenarnya ada situasi yang memungkinkan untuk dia sembuh sendiri, dokter ya? Iya, betul. Catatan seperti apa, dokter? Silakan. Oke, lanjut ya. Jadi dari tadi ya, penyebabnya itu sendiri ada berbagai macam virus, tapi yang paling concern di Indonesia itu adalah A, B, dan juga C. Kalau di luar negeri banyak ada D dan juga E. Nah, untuk klasifikasinya yang berdasarkan waktu tadi, jadi ada yang virusnya itu akut, yang bisa sembuh sendiri dengan penanganan yang baik, dengan imunitas tubuh yang baik, itu bisa sembuh sempurna. Itu biasanya pada hepatitis A. Tapi pada hepatitis A sendiri, dia nantinya bisa jadi kronik jika penanganannya masih kurang. Itu nanti bisa jadi ke hepatitis B maupun hepatitis C gitu. Dan kalau misalnya dari waktu sendiri yang berdasarkan kronik ya, jadi perjalanan penyakitnya itu sudah lebih dari sama dengan 6 bulan, itu malah bisa berkomplikasi menjadi yang namanya sirosis hati, dan juga kanker hati. Itu adalah kelanjutan dari si hepatitis itu sendiri. Apa tuh, dok? Sirosis hati, dok? Sirosis hati ya. Si sirosis hati itu hatinya tentu jadi mengecil gitu. Tumbuh sel-selnya yang tadinya itu dia bekerja, itu nanti dia bakal mengecil, menciut, tapi nanti lama-kelamaan dari sirosis itu sendiri nanti jadi kanker hati yang bisa jadi gede lagi, malah lebih membesar gitu. Yang lebih ke tahap kansernya udah lebih parah. Situasi yang jauh memperparah keadaan. Betul, sangat jauh kalau itu udah dari yang kronik yang udah berlangsung lama, si hepatitisnya nggak diobatin atau emang nggak adekuat pengobatannya, itu bisa jadi sirosis dan jadi sel-sel hati itu udah lebih rusak seperti itu. Jadi dia ada fibrosis di dalam sana, tumbuh jaringan-jaringan parut yang kalau misalnya udah luka itu kita ada bekas luka gitu ya. Jadi ntar tumbuh nodul-nodul dan juga si hatinya itu sendiri atau hepara itu sendiri itu jadi ngecil. Kalau pada keadaan sirosis itu bisa udah menuju ke yang namanya kanker hati gitu. Jadi hepatitis sendiri awalnya cuma infeksi, tapi lama-kelamaan bisa menyebabkan yang namanya kanker hati. Oke, jadi ketika kita merasakan gejala-gejala yang ada pada hepatitis, langsung konsultasikan dokter ya. Jangan sampai kita ada di situasi yang... Jangan sampai yang udah ke komplikasinya ke kanker hati ya. Oke. Nah, jadi si hepatitis ini sendiri itu dia memiliki faktor resiko ya. Terutama itu adalah faktor resiko tinggi yang akan terinfeksi karena si virus hepatitis ini sendiri ada A, B, dan juga C. Untuk hepatitis virus A, itu penularannya sebenarnya itu melalui fekal oral. Ya, fekal oral itu artinya dari makanan, dari minuman gitu. Dan fekal oral sendiri itu bisa menular. Biasanya pada orang-orang yang tinggal satu kosan bareng, rame. Atau di pesantren yang satu makanannya bareng-bareng, kayak gitu ya. Oke, gelas satu rame-rame. Iya, bisa juga dari gelas satu rame-rame. Nah, tapi ada juga yang untuk B dan juga C itu penularannya dari cairan tubuh dan juga darah. Nah, siapa aja nih yang lebih beresiko tinggi terhadap infeksi itu biasanya adalah orang-orang yang imigran dari daerah endemik hepatitis B itu sendiri. Jadi ada orang-orang yang dari tempat daerah gitu ya, yang punya emang di situ tempat imigrannya. Terus yang kedua adalah penggunaan narkoba ya, atau obat terlarang yang sering bertukaran jarum. Biasanya jadi jarumnya itu satu tapi dipakai rame-rame. Jadi kan sisa-sisa darahnya, sisa-sisa cairan tubuh dari pasien yang mungkin satunya ini nggak terdeteksi hepatitis gitu ya. Jadi saling menularkan. Itu yang paling banyak. Dan anak-anak muda yang hepatitis B itu sangat perlu ditanya apakah ada penggunaan jarum suntik secara bersamaan gitu ya, atau multi partner dengan orang-orang yang terinfeksi itu juga bisa, atau homoseksual yang aktif itu juga bisa.
Dan juga ada pasien-pasien yang hemodialisa. Jadi yang pasien-pasien cuci darah itu kan biasanya alatnya emang ada satu, itu bergantian menggunakannya. Itu mungkin si pasien A tadi yang setelah dicek itu karena belum terdeteksi ada hepatitisnya, yang waktu B dia menimbulkan gejala, ternyata dari pasien-pasien itu maka dia udah sakit ginjal, ditambah lagi lah itu. Jadi makanya bisa dari darah dan juga cairan tubuh ya. Oke, ini makan sama-sama aja bisa tertular dokter ya, apalagi bercampur darah nih dokter. Iya, kalau yang untuk B sama C ya. Iya. Terus kalau penderita yang sering mendapat transfusi itu juga sama ya, dari darah. Takutnya sih sebenarnya kalau yang dari darah itu jarum suntik yang paling sering menyebabkan kurang steril atau misal bergantian kayak gitu, itu juga bisa ya. Oke, tapi kalau untuk pengecekan sendiri dokter, dari darah itu bisa dicek dokter bahwa ada hepatitisnya atau tidak, ada virusnya atau tidak? Iya, nanti kita ada pengecekan yang namanya cek serologi ya. Cek serologi virusnya itu bisa dicek dari darah gitu. Termasuk juga pada pekerja-pekerja kesehatan. Biasanya pada pekerja kesehatan kan suka tertusuk jarum gitu ya, habis pelayanan ke pasien, pasang infus atau habis suntik pasien, nggak sengaja kena ketusuk gitu, itu juga bisa menularkan gitu. Terus juga bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi. Nah, dan ini bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi adalah angka kejadian yang lumayan tinggi ya. Makanya pada ibu-ibu yang lagi hamil itu sudah dideteksi dari awal, ada pemeriksaan khusus ibu HIV dan juga HBsAg ya. Itu untuk meriksa ibunya tuh sebenarnya pembawa nggak sih, ada punya juga penyakit hepatitis nggak, seperti itu. Kalau misalnya ibunya juga ada hepatitis, kemungkinan besar anaknya yang akan dilahirkan melalui jalan lahir, terutama yang pada melalui jalan lahir normal ya, itu anaknya juga kemungkinan besar bisa hepatitis juga gitu. Kasian sekali dokternya masih baru lahir gitu kan dokter. Iya, Dan udah penanganannya jauh lebih sulit kalau anak bayi gitu dokter ya. Iya, kalau anak bayi. Tapi kalau misalnya, makanya itu kita harus deteksi dari ibunya. Jadi untuk anaknya sendiri, oh ini udah bisa dikasihin vaksin, oh ini udah bisa kita tahu anaknya juga bakal terinfeksi gitu. Dan ini kalau bayi baru lahir itu biasanya dari ibu-ibu yang lahirnya emang dari jalan lahir yang normal. Makanya kebanyakan bayi yang ibunya yang terdeteksi biasanya sih disesar gitu ya. Itu juga bisa mengurangi faktor resikonya. Nah, ada 5 jenis. Yang pertama tadi adalah hepatitis virus A ya. Hepatitis virus A sendiri, dan penyakit ini sendiri ditularkan melalui makanan, minuman, sanitasi yang buruk, dan kebersihan diri yang kurang. Biasa itu ya. Dan virus hepatitis A ini kalau dibandingkan sama B sama C, yang paling bisa sembuh sendiri. Self-limiting disease gitu. Karena dia sebagian besar virus sendiri memang dia itu adalah self-limiting. Jadi kalau misalnya kita itu daya tahan tubuhnya baik, makannya bergizi, makan sayur buah serat dengan baik, itu sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu. Ini yang paling gak terlalu bisa menyebabkan ini. Tapi kalau misalnya si virus hepatitis A nggak terobati dengan baik, malah bisa jadi B kronis gitu ya, jadi ke B dan ke C gitu. Terus kalau yang B, yang tadi kita jelaskan melalui cairan tubuh ya, yang paling banyak itu adalah dari cairan tubuh. Terus juga yang secara vertikal tadi itu dari ibu yang menderita kepada bayi yang akan dia lahirkan, itu dari bisa. Kalau yang C sendiri sama aja, cairan tubuh dan juga dari paparan darah ya, tertusuk lah, atau orang-orang yang terkontaminasi sama virus-virus hepatitis C itu sendiri. D sama E sebenarnya paling jarang di Indonesia ya, bisa jadi dari transplantasi organ, itu juga bisa. Tapi kebanyakan dari darah dan juga cairan tubuh, seperti itu. Oke dokter, semakin menarik dokter pembahasan kita. Kita akan melanjutkan obrolan di segmen berikutnya. Silakan duduk dulu dokter Bella. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.